Dia datang di kehidupanmu dan memperkenalkan diri kepadamu dan menawarkan cinta. Terus kamu terima dan dia melakukan love bombing. Kemudian dia melakukan pelan-pelan drama permasalahan-permasalahan, selalu menyalahkan kamu walaupun kamu benar dan dia salah. Dia selalu menganggap dirinya benar dan mengontrol kamu, dan dia melakukan hal tersebut secara terus-menerus sehingga kamu tidak sadar bahwa itu adalah sebuah trauma bonding. Kamu di sini adalah korban dan sayangnya kamu tidak sadar akan hal itu. Padahal dia melakukan kesalahan itu terhadap kamu secara terus-menerus, menyerang kamu. Ibaratnya seperti ini, kamu merasa lapar dan haus, terus kamu meminta tolong kepada seseorang, dan itu orang yang manipulatif dan selalu melakukan gaslighting. Dan dia akan menjawab seperti ini, saya tidak mempunyai makanan, saya tidak mempunyai minuman. Padahal dia mempunyai semuanya. Ketika kamu merasa sudah benar-benar menderita, merasa benar-benar membutuhkan makanan dan minuman itu, kemudian orang tersebut akan menolong kamu sebagai pahlawan. Sehingga kamu merasa dia itu adalah orang yang baik, dia itu adalah orang yang tepat, yang layak kamu cintai. Padahal kamu di sini adalah seseorang yang sedang diperdaya, seseorang yang menjadi sasaran untuk ketika orang tersebut mendapatkanmu, kamu akan terikat karena kamu sedang dimanipulasi. Sehingga di pikiran kamu, yang kamu lihat adalah orang yang baik, padahal dia adalah orang yang buruk. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Trauma bonding adalah keadaan ketika kamu menjalin hubungan dengan seseorang, tetapi di sini ada hubungan kamu sangat abusive, kekerasan, pelecehan, manipulatif, gaslighting, dan kamu memiliki adanya ikatan emosional yang terjadi kepada dirinya. Dan trauma bonding ini bisa terjadi bukan hanya di sebuah hubungan antara pasangan kekasih, tetapi juga ada terjadi di dalam keluarga, pertemanan. Tapi di sini saya akan menjelaskan bagaimana trauma bonding terjadi di sebuah pasangan, trauma bonding di dalam hubungan percintaan. Tapi sama halnya dengan trauma bonding di dalam keluarga atau pertemanan, mereka, para pelaku yang akan mengabuse atau melakukan kekerasan, melakukan tindakan yang buruk terhadap kamu, dia akan mengikat kamu dengan membungkus dengan cara manipulatif, gaslighting, untuk mengikat korbannya. Tapi kebanyakan korban trauma bonding justru tidak menyadari hal tersebut. Yang menyadari hal tersebut adalah orang di sekeliling kamu, orang di sekitar kamu yang peduli terhadap kamu. Justru orang yang menyadarinya adalah orang yang di luar hubungan. Karena terjadinya trauma bonding di dalam sebuah pasangan hubungan percintaan akan mengalami fase ketika kamu mendapatkan trauma bonding. Kamu jelas akan bertemu dengan seorang narsistik, di mana kamu akan diperlakukan seperti dia berjanji. Dia akan selalu berjanji, tapi dia akan mengingkari janji-janjinya. Pasangan kamu akan melakukan janji terhadap kamu, tapi tidak pernah ditepati. Dia selalu bilang kepada kamu seperti ini, aku akan berubah demi kamu, dan aku berjanji akan memperbaiki semua ini, dan aku berjanji akan melakukan hanya untuk kamu. Tetapi pada kenyataannya dia akan mengingkari janji-janji yang telah dia perbuat. Kamu sebenarnya tahu bahwa dia itu adalah orang yang toksik, orang yang gak benar, orang yang gak baik, orang yang brengsek, tapi kamu tidak bisa meninggalkannya. Karena ya kamu sedang berada di manipulatif oleh orang tersebut. Kamu dimanipulasi dan kamu mendapatkan gaslighting. Dan kamu tidak sadar kamu itu sedang diperdaya oleh dia, pasanganmu sendiri. Apakah ini cinta? Enggak, ini bukan cinta, tapi ini adalah trauma bonding. Di sini dia memperalat kamu, tapi kamu tidak menyadarinya. Dia membuat kamu menderita. Seharusnya cinta itu tidak menyakiti. Orang di sekeliling kamu melihat ada yang tidak beres dalam hubungan kamu, tetapi kamu tidak bisa melihat itu. Kenapa? Mereka menasihatimu, tapi kamu tidak bisa meninggalkan pasangan kamu. Karena kamu juga tidak tahu jawabannya apa, sehingga kamu tidak bisa meninggalkannya. Kamu merasa
Seharusnya bukan seperti begitu, tetapi kamu tidak bisa dan mengabaikan nasihat dari sekeliling kamu. Orang di sekeliling kamu juga memberi kamu saran, tetapi kamu mengabaikan saran dari orang di sekitar kamu. Kemudian kamu meninggalkannya, tetapi kamu merasa menderita dan kamu merasa sangat takut, dan kemudian kamu kembali kepada dia, dan kamu menjalin kembali hubungan dengan dia. Kamu tahu, sebenarnya dia itu orang yang tidak baik, orang yang jahat, orang yang kasar terhadapmu. Tapi kamu tidak tahu kenapa di dalam pikiran kamu yang kamu ingat adalah hal-hal baik tentang dia. Pertanyaannya, apakah kamu tidak bisa melihat keburukan dan kebenaran yang ada di depan kamu? Bagaimana kamu tidak bisa melihat kejahatan yang telah ia lakukan kepadamu? Kamu selalu mencari alasan dan pembenaran untuk dirinya. Dan kamu selalu bilang, dia sebenarnya orang yang baik. Dan aku yakin dia akan berubah. Berubah untuk siapa? Berubah untuk apa? Kapan dia akan berubah? Itu pilihan dia. Dia memanipulasi kamu karena dia memilih untuk melakukan itu. Alasan yang tidak masuk akal. Coba kita buka mata kita dan lihat kebenaran yang terjadi. Pasangan kamu melakukan manipulatif dan membuat kamu menderita. Dan kamu hanya dimanfaatkan selama ini. Yang paling aneh, terkadang kamu berpikir dia melakukan abuse, dia melakukan manipulatif, melakukan kekerasan terhadap kamu, dan kamu berpikir mungkin ini adalah salah kamu. Dan oleh karena itu dia melakukan itu terhadap kamu. Bangun, bangun sekarang. Bukan berarti kamu orang yang baik, kamu layak untuk disakiti. Enggak, kamu layak untuk mendapatkan kebahagiaan. Dan yang paling parah yaitu kamu berada di dalam hubungan satu arah. Kamu mencintai seseorang yang mana cinta kamu hanya kamu sendiri, satu arah. Kamu mencintai sendiri. Kamu cinta sendirian. Hubungan kamu tidak benar. Hubungan kamu hanya satu arah. Aku tahu apa yang kamu rasakan untuk korban trauma bonding. Aku tahu bagaimana beratnya menjalani semuanya. Dan mungkin kamu merasa, kamu pernah berpikiran tanpa kamu sadari, kamu ingin mengakhiri hidup. Tapi jangan pernah melakukan hal tersebut. Kamu mendapatkan cobaan dari Tuhan seperti ini agar kamu mendapatkan pelajaran dan kamu akan mendapatkan seseorang yang lebih baik dari dia. Aku tahu bagaimana keadaan itu, tapi jangan pernah melakukan hal tersebut. Kamu harus paham dengan keadaan ini dan pelajari sebanyak-banyaknya edukasi diri sendiri tentang trauma bonding. Zaman sekarang sudah modern, kamu bisa ketik di Google atau YouTube misalnya, kamu ketik bagaimana cara menangani trauma bonding dan mempelajari psikologi. Itu penting untuk kesehatan mental kamu. Kemudian kamu masih ada tempat bercerita. Kamu tidak sendiri. Dan sejujurnya saya membuat konten ini, membuat video ini yaitu untuk kita saling bercerita. Saya senang untuk berbagi pelajaran yang pernah saya pelajari. Jadi kamu bisa bercerita dengan aku kapan aja. Jangan berhenti untuk belajar. Carilah orang yang tepat untuk kamu bercerita, untuk kamu meminta tolong. Kamu harus tahu fakta sebenarnya yang terjadi pada diri kamu. Dan kamu harus bertahan untuk diri kamu. Hadapi dan keluarlah dari hubungan yang tidak baik untuk hidup kamu dan ambillah keputusanmu. Semoga kita mendapatkan pelajaran dari video ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.